terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya. Copot itu dalam rangka pembinaan. Karena ini kan banyak simpang siur katanya. Kasus tewasnya Vina dan Eki sampai kini masih menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, penanganan kasus tewasnya Vina disinyalir syarat dengan kejanggalan. Belakangan berhembus kabar jika Ibtu Rudiana telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon. Seperti diketahui, Ibtu Rudiana sebelumnya telah dilaporkan ke Mabes Polri. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Ibtu Rudiana atas beredarnya kabar pencopotan jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan? Polri itu tidak boleh menolak setiap laporan, dan apalagi laporan itu menyangkut masalah tindak pidana. Itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Itu ada prosesnya, proses penyelidikan, kemudian nanti dari saksi-saksi ini termasuk buktinya akan diklarifikasi. Apakah bukti atau keterangan saksi ini layak atau relevan untuk dijadikan alat bukti terhadap tuduhan yang disampaikan. Nah, terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek. Karena untuk pemimpinan polisi itu yang pertama itu integritas. Itu nomor satu. Integritas, dia itu adalah pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Itu tugas pokoknya. Kalau gini dia bukan penegak hukum. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia gak boleh kan. Dia bukan menegakkan hukum ini. Ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum, ya kacau ini. Makanya saya minta copot itu dalam rangka pembinaan gitu ya. Dibina gitu, diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan gitu. Itu menyesatkan gitu loh. Saat ini masih aktif bertugas di Polri? Iya dong, aktif bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan, dan beliau melayani masyarakat. Karena ini kan banyak simpang siur katanya. Kita nih yang repotnya itu sekarang kita ini berbicara infonya katanya, tapi nggak jelas narsumnya siapa gitu loh. Pun dimintai keterangan itu, saya kira itu sah-sah saja gitu loh. Karena memang itu sudah diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Sepanjang itu diatur di dalam KUHP, ya kita harus menghormati itu. Tapi kalau memang hal-hal lainnya yang tidak diatur di dalam KUHP, ya kita tidak akan menghargai itu gitu. Sementara, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duaji, baru-baru ini mengungkap hal yang cukup mengejutkan. Susno Duaji menyebut jika salah satu petugas polisi yang menemani dirinya saat menjadi saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal telah diperiksa Propam di Polres Cirebon. Lebih lanjut, Susno menyebut jika petugas Polri diperiksa Propam atas permintaan seorang anggota polisi berinisial R yang diduga bertugas di Polres Cirebon Kota. Atas kejadian tak menyenangkan itulah, Susno mengaku kecewa dengan tindakan tersebut, mengingat dirinya datang ke sidang PK Sakatatal dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli. Semata-mata hal itu dilakukan Susno untuk memperbaiki citra Polri yang tercoreng dalam kasus Vina Cirebon. Lantas, apa tujuan diperiksanya seorang petugas kepolisian yang menemani dirinya saat menjadi saksi ahli di sidang PK Sakatatal? Saya ini kan polisi, pensiunan perwira tinggi.
Di ruangan ini aja sering kita kumpul jenderal-jenderal kok. Dan saya kalau ke daerah selalu ditawari oleh polisi-polisi daerah, Pak perlu dikawal. Nggak usah, saya bilang. Pak perlu mobil nggak? Enggak. Saya waktu itu kalau ke daerah itu nggak pernah mau pinjam mobil, nggak pernah pinjam sopir, nggak pernah minta diajak makan, nggak pernah minta disediain hotel. Semua saya penuhi sendiri walaupun pensiun ya. Sama saya kemarin kan ke mana? Cirebon. Saya jadi ahli. Saya itu kan hadir di situ dengan rasa bangga gitu, mewakili Polri. Jarang-jarang Polri jadi ahli, apalagi untuk PK terkait dengan masalah kemanusiaan. Saya mewakili Polri dengan sangat bangganya membawa nama Polri. Dan saya tidak minta bantuan apa-apa, akomodasi enggak, tiket bayar sendiri, saya enggak minta apa. Tapi saya kena giliran untuk jadi diminta keterangan jadi ahli sekitar jam 1. Nah pas istirahat itu saya nanya, saya kan memang saya Kapolda Jawa Barat dulu, tapi lebih banyak di Bandung, saya nggak hafal gitu kota Cirebon ya. Saya bawa supir dari Jakarta. Saya nanya, di mana sih tempat empal gentong yang enak? Karena terkenal empal gentong kan. Supir nggak tahu Pak. Ada polisi situ. Di empal gentong di mana? Oh di sana Pak, sana Pak. Lah, jangankan saya yang polisi pensiun ini nanya, kalau ada orang lain sama nanya pun harus dilayani kan. Yuk antar deh, aku nggak tahu tempatnya. Diantar, tunjukkan tempatnya. Masa ditunjukkan tempatnya saya nggak ngajak dia makan. Udah, ini tempatnya, kamu pulang aja deh kan. Lah, nggak tahu ya, ternyata si polisi yang ngantar saya ini diperiksa sama Propam Polres. Dia kan kaget dia. Saya bilang kenapa diperiksa? Ya karena ngantar bapak katanya. Saya ketawa saja ya. Kok masih ada juga yang paranoid. Paranoid. Saya kan di situ mestinya dia harus bangga. Saya mewakili Polri, membawa nama Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan. Saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri. Yang bersangkutan saya semacam tegur lah pakai WA ya, nggak boleh gitu, saya bilang, tapi nggak dijawab gitu. Saya nggak tahu aja, tahunya dia dipanggil katanya atas perintah R, atas perintah Bapak R, dia diperiksa Propam. Saya tadi yang beritahu saya itu setelah selesai. Saya bilang masa gitu? Saya ini bukan teroris kok. Rakyat biasa aja kamu antar bertanya harus Yang saya kecewa itu kok generasi muda ya, junior saya jauh gitu ya. Sepak terjang Susno Duaji memang menarik perhatian. Sebagai mantan Kabareskrim Polri, dalam berbagai kasus, Susno Duaji kerap mengkritik kinerja kepolisian yang dianggapnya tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Tidak terkecuali dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Susno lantang mengkritik secara terbuka penanganan kasus Vina yang tidak mengedepankan scientific crime investigation. Dan tidak hanya mengkritik, Susno bahkan maju menjadi saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal. Lantas, apa kata kuasa hukum Saka Tatal terkait hal tersebut? Ya, sangat bagus kalau dibuka semua HP ya. HP-nya Eki di mana sekarang dicari, dibuka. HP daripada siapa namanya orang-orang yang sekarang dipenjarakan dibuka, termasuk HP-nya Pak Rudiana. HP-nya Pak Rudiana dibuka, gitu kan. Kemudian HP-nya Mel dibuka, apa yang terjadi pembicaraan mereka pada waktu itu. HP-nya siapa namanya Aib dibuka, HP-nya Dede juga dibuka. Kan akan terungkap semua kalau kita betul-betul mencari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran ya sudah disembunyikan semualah gitu. Kebenaran disembunyikan, tetapi ada korbannya.
Dan itu tidak bisa kita mendapatkan keadilan dengan mencari pembenaran. Hanya melalui kebenaranlah keadilan itu akan ada. Itulah sebabnya ketika Pak Susno menjadi narasumber di beberapa media, meyakini ada yang salah dari perkara ini. Itulah sebabnya kami tim meminta beliau untuk dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan PK Sakatatal. Itu sih dasarnya. Karena Pak Susno juga memang memiliki berkas yang saya serahkan ke beliau. Ya luar biasa ya, karena kan bukan masalah perasaan, tetapi ketika kita meminta beberapa saksi ahli, di antaranya Pak Reza Indragili, kan bukan masalah keyakinan saja, tetapi juga mereka melakukan penelitian. Beliau itu melakukan penelitian terhadap berkas. Apalagi Pak Reza memang dari awal sudah memiliki berkas yang saya serahkan, dan itu terus-menerus dikaji, dan pada akhirnya memiliki keyakinan yang sama bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi ini adalah kecelakaan. Bukti-bukti yang tertuang di dalam berkas maupun bukti-bukti pendukung lainnya dengan bermunculannya saksi-saksi yang mohon maaf tidak larinya ke institusi kepolisian tapi kepada tokoh-tokoh masyarakat, kan semakin menguatkan, semakin meyakinkan kami sebagai tim kuasa hukum, juga meyakinkan ahli-ahli yang lain ternyata ada persoalan. Apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan gitu, atau memang hanya kecelakaan lalu lintas. Dan itulah sebabnya ahli-ahli yang dihadirkan juga bukan masalah kita berhasil mendatangkan, tetapi dengan keahliannya meneliti, mengkaji, dan memiliki keyakinan bahwa perkara ini sejak awal ada persoalan, ada rekayasa. Bukti ternyata ada terselip bukti yang sangat kuat bahwa pada pukul 22.05 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan Mega. Itu pun kita ketahui ketika sidang PK Sakatatal. Ketika sidang Sakatatal, Mega dan Widi dihadirkan, terungkaplah di situ dia menyatakan bahwa Vina main ke rumahnya pada pukul 22.05 sampai pukul 22.14 masih ada komunikasi. Waktu itu dijawab Vina mengajak main tetapi tidak mau karena takut pacarnya marah, Gajol namanya. Ternyata setelah diperiksa di berkas, nama Gajol itu disebutkan di dalam transkrip percakapan. Artinya sebetulnya di 2016 jangan-jangan penyidik sudah tahu ada percakapan itu. Tetapi kan kalau di bukti transkripnya tidak ada nama, semua nomor, dan nomornya kan banyak sekali. Karena handphone para terdakwa waktu itu juga disita. Kami tidak bisa mendeteksi saat itu, saya gitu, tidak bisa mendeteksi ini handphone siapa gitu. Tetapi setelah ada bukti kalimat Gajol, saya takut dimarahin Gajol, ternyata itu tertuang di dalam berkas di 2016. Tapi di berkasnya orang dewasa yang terdakwa dewasa, bukan berkasnya Sakatatal. Itulah sebabnya sebetulnya jangan-jangan penyidik di tahun 2016 sudah punya keyakinan ini kecelakaan gitu, bukan pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi dipaksakan menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.